Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai kuartil untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Oke, mari kita langsung ke materinya. Kuartil itu ada tiga macam. Yang pertama kuartil bawah atau disimbolkan dengan Q1. Yang kedua kuartil tengah atau Q2. Q2 ini sama dengan median ya. Sebagaimana pada materi sebelumnya, kita telah belajar tentang median. Cara mencari kuartil kedua atau kuartil tengah sama dengan cara mencari nilai median atau ME. Dan yang ketiga adalah kuartil atas atau disimbolkan dengan Q3. Oke, mari lihat ilustrasi ini. Ini adalah nilai minimum, ini adalah nilai maksimum. Nilai minimum ke maksimum ini adalah sebuah nilai yang sudah terurut dari kecil ke besar. Nilai ini kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Itulah yang dimaksud dengan kuartil ya. Kuartil itu berasal dari kata quart, artinya 4 ya. Jadi satu pasang nilai ini ya, satu kumpulan nilai ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Itulah yang dimaksud dengan kuartil. Yang tengah-tengah adalah kuartil tengah. Dari tengah ke maksimum dibagi lagi menjadi 2, itu disebut kuartil atas atau kuartil 3. Dari nilai tengah ke nilai minimum dibagi lagi menjadi 2. Yang tengah-tengahnya ini adalah kuartil pertama atau kuartil bawah. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kuartil data tunggal. Kita lihat contohnya. Tentukan kuartil bawah, tengah, dan atas dari data berikut. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Nah, data ini sudah terurut ya. Data ini sudah terurut dari kecil ke besar. Seandainya data ini belum terurut, maka pekerjaan kita adalah kita urutkan terlebih dahulu. Jawab, ini data tadi. Ya, ini data dari sini tadi, kita ambil kemari. Data ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 angka, berarti 8 itu genap. Kalau genap, berarti kalau kita bagi 2, pasti ada 2 angka di tengah. Ini kalau kita bagi 2, angka 4 dan angka 5 ini berada di tengah-tengah. Ya, ini angka 4 dan angka 5 berada di tengah-tengah. Kita tahu dari mana dia di tengah. Kalau kita lihat di sebelah kanannya ada 3 angka, 688. Di sebelah kirinya juga ada 3 angka, 322. Maka 4 dan 5 ini adalah tengah-tengahnya. Karena ada 2 angka, maka kita jumlahkan kedua angka ini lalu dibagi 2. Itulah median atau kuartil tengah dari data ini. Nah, inilah cara mengerjakannya. Kuartil kedua sama dengan 4 ditambah 5. 4 ini ditambah dengan 5. Karena 2 angka ini ada di tengah. Lalu bagi 2 sama dengan 9 bagi 2 sama dengan 4,5. Oke, selanjutnya kita cari kuartil pertamanya. Tadi kuartil keduanya 4,5. Artinya 4,5 itu ada di tengah-tengah antara 4 dan 5 ini. Dia ada di tengah-tengah, sehingga sebelah kiri ini ada 4 angka, sebelah kanan juga ada 4 angka. Untuk sebelah kiri ini, kita cari lagi tengah-tengahnya, yaitu 2 dan 3. Ya, 2 dan 3 ini adalah di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena ada satu angka di sebelah kirinya, ada satu angka juga, yaitu angka 4 di sebelah kanannya. Jadi 2 dan 3 ini di tengah-tengah, sehingga Q1-nya adalah 2 ditambah 3, yang ini ditambahkan, bagi 2, sama dengan 5 bagi 2, sama dengan 2,5. Jadi kuartil bawahnya
atau kuartil 1 sama dengan 2,5. Kita lanjutkan dengan mencari kuartil ketiga. Ya, kuartil ketiga, kita mulai dari tengah-tengah ini tadi ya, ini tengah-tengah. Di sebelah kanannya ada 4 angka. Tengah-tengah dari 4 angka ini adalah 6 dan 8. Yang saya kasih warna merah ya. 6 dan 8. 6 dan 8 ditambahkan, 6 tambah 8 bagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Oke, dengan demikian kita telah peroleh ketiga-tiga kuartilnya. Kuartil pertama kita peroleh 2,5, kuartil kedua 4,5, dan kuartil ketiga nilainya 7. Kita lanjut ke contoh kedua ya. Tentukan kuartil bawah, tengah, dan atas dari data berikut. 193856273. Data ini belum terurut ya. Ini belum terurut. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Ini sudah kita urutkan. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sudah kita urutkan dari kecil ke rendah. Pertama sekali kita cari yang tengah-tengah dulu. Tengah-tengahnya adalah angka 5. Kenapa angka 5? Karena sebelah kanannya ada 4 angka, sebelah kirinya ada 4 angka. Jadi total semua angka di sini ada 9 ya. 9 itu adalah ganjil. Kalau dia jumlahnya ganjil, maka pasti ada satu angka di tengah-tengah. Jadi angka di tengah-tengahnya adalah angka 5. Jadi Q2 sama dengan 5 ya, tidak perlu lagi kita tambah lagi 2 karena dia sudah tunggal di situ. Selanjutnya kita cari Q1-nya. Dari tengah-tengahnya angka 5, sebelah kiri angka 5 ada 4 angka ya. Ada 4 angka. Tengah-tengah dari 4 angka ini adalah 2 dan 3. Sehingga kita tambahkan 2 tambah 3 bagi 2, dapat 5 bagi 2 sama dengan 2,5. Sehingga 2,5 ini adalah nilai kuartil pertama atau kuartil bawah. Selanjutnya kita lihat lagi di sebelah kanan dari 5 ada 4 angka. Ya, ini 4 angkanya. Tengah-tengah dari 4 angka ini adalah 7 dan 8. Kita tambahkan 7 dan 8 bagi 2, 15 bagi 2, 7,5. Ini adalah nilai kuartil atas atau Q3. Beginilah cara mencari nilai pada kuartil pertama, kedua, dan ketiga untuk data tunggal yang jumlahnya genap dan ganjil ya. Oke, kita lanjutkan dengan kuartil data kelompok. Untuk kuartil data kelompok ini kita menggunakan rumus untuk mencarinya ya. Rumusnya adalah QI sama dengan B ditambah P, I per 4 kali N, dikurang F besar, dibagi F kecil. Keterangannya, QI itu kuartil ke I itu hanya boleh nilainya 1 atau 2 atau 3. Ya, lebih nggak boleh ya, karena kuartilnya cuma ada 3. Jadi kita tidak boleh I-nya 4, 5 gitu, tidak boleh. Kuartil cuma ada 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Maka I itu hanya boleh 1, 2, dan 3. B sama dengan tepi bawah kelas kuartil. Ya, B ini tepi bawah. P ini adalah panjang kelas kuartil. N ini adalah jumlah semua frekuensi. F besar ini adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil. Sedangkan F kecil yang ini frekuensi pada kelas kuartil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Data berikut. Nah, ini datanya. Apabila soal ini tidak memberikan jumlah, maka tugas kita mencari jumlahnya terlebih dahulu. Pada soal ini sudah diberikan jumlah. Jumlah frekuensinya adalah 50 ya. Jadi kita tidak lagi perlu mencari jumlah frekuensinya. Langkah pertama kita adalah kita cari dulu letak Q1. Letak Q1 berarti 1/4 ya. Kalau di sini Q1 berarti 1/4 kali N. Sama dengan 1/4 kali 50. N-nya 50. Sama dengan 50 bagi 4 sama dengan 12,5. Lalu kita cari B. B sama dengan
50 kurang 0,5. Nah, kenapa kita pilih yang 50? Kenapa kita pilih yang ini ya? Ya, kenapa kita pilih ini? Karena letaknya tadi berada di 12,5. Cara menghitungnya kita jumlahkan dari atas frekuensinya, jumlahkan ke bawah sampai jumpa angka 12,5. Kurang tidak boleh ya, lebih boleh namun sekali. Kurang tidak boleh, sedikit pun kurang tidak boleh. Lebih boleh namun hanya boleh sekali ya. Kita coba hitung, ini 4 tambah 7, 11. 11 sampai di sini belum jumpa ya, ini 12,5. Kita butuh 12,5. Kalau kita tambahkan 4 dan 7 masih 11. Jadi kita lanjut lagi ke bawah. Tambah 3 jumlahnya 14. Ya, sampai di sini jumlahnya 14. Kita butuh 12,5. Jadi sudah jumpa ya. 12,5 sudah kena di sini ya. Di sini jumlahnya 14. Tapi lebih ya, lebih tidak apa-apa ya. Namun jangan ke bawah lagi. Di sini saja sudah lebih, maka jangan lagi jumlahkan ke bawah. Maka disinilah letak kelas kuartil pertama itu. Sehingga angka 50 inilah yang kita gunakan untuk mencari tepi bawah kelasnya. Jadi 50 ini kita ambil dari sini. 50 dikurangi 0,5. 0,5 ini jadi rumus ya untuk mencari tepi bawah. Yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Itu rumusnya. Hasilnya 49,5. Kemudian kita cari nilai P. P ini adalah panjang kelas. Tadi kelasnya berada di sini ya. Kita lebih mudahnya kita cari dengan cara 50 ini kurangi ke atasnya 40 ya. 50 kurangi 40 jadi dapatnya 10. Kemudian kita cari nilai F. F adalah jumlah frekuensi sebelumnya, sebelum kelas kuartilnya. Tadi kelas kuartilnya di sini. Frekuensi sebelumnya adalah 7 dan 4 ya, atau 4 dan 7 itu sebelumnya. Maka kita jumlahkan 4 ditambah 7, jumlahnya 11. Sedangkan F kecil itu adalah frekuensi pada kelas kuartil pertama tersebut, yaitu 3 ya. Ini adalah F kecilnya, 3. Setelah kita peroleh semua komponen dari rumus, ya, kita udah peroleh semuanya, maka semua komponen-komponen ini kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah kuartil 1 sama dengan B tambah P 1/4 kali N kurang F besar per F kecil. B tadi nilainya 49,5, P tadi nilainya 10, buka kurung, ini buka kurung, 1/4 N nilainya 12,5, ini ya 1/4 N, kita letak kemarin nilainya. Kurang F besar nilainya tadi 11 taruh kemari, bagi F kecil nilainya 3 ya, dari sini 3 taruh sini. Hasilnya adalah 54,5 ya. Cara menghitungnya 12,5 kurang 11, hasilnya dibagi 3, hasilnya kali 10, hasilnya ditambah 49,5, dapatlah 54,5. Jangan hitung dari depan. 49,5 tambah 10 ini pekerjaan yang keliru ya. Kerjakan dalam kurung dulu, kalikan ke 10, tambahkan kemari. Oke, kita lanjut ke mencari nilai kuartil keduanya. Kita cari letaknya dulu. Letak kuartil kedua sama dengan 2/4. Nah, kalau tadi kuartil pertama ya 1/4. Sekarang kuartil kedua berarti 2/4 kali N. 2/4 kali 50, karena N-nya tadi 50, sama dengan 50 kali 2, 100 dibagi 4. Hasilnya 25. Kita hitung 25 dari atas ke bawah ya. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 3, 14. 14 belum jumpa ya, kita butuh 25. Kita tambah lagi ke bawah, 14 tadi ya, tambah 2, 16. Belum juga jumpa. Ya, ini 16 ya. Belum jumpa ya, kita butuh 25, tambah 9, 25. Ya, pas. Di sini 4 tambah 7 tambah 3 tambah 2,
tambah 9, 25. Pas di sini ya. Pas boleh ya, asal jangan kurang. Jadi kelasnya adalah di sini. Kelasnya di sini ya. Kelas kuartil keduanya. Sehingga B-nya 70 kurangi 0,5. 70 yang ini diambil. Dikurangi 0,5. Dapatlah 69,5. Sedangkan P-nya kita ambil 70 kurang 60 ya. 70 kurang 60 dapatlah 10. Besarnya kita tambahkan 2 tambah 3 tambah 7 tambah 4 ya. Atau dari atas juga boleh. 4 tambah 7 tambah 3 tambah 2. 9 jangan ikut ya. 9 tidak ikut. Jadi total jumlah ini adalah 16. F kecilnya sama dengan 9 ya. Langsung kita ambil yang ini ya. Ini F kecil sama dengan 9. Kemudian semua komponen ini kita masukkan lagi ke rumus kuartilnya ya. Q2 sama dengan B tambah P 2/4 ya. Rumusnya berubah jadi 2/4. Yang tadi 1/4. Karena kuartil pertama yang tadi. 2/4 kali N kurang F besar per F kecil. Kita masukkan nilai B. 69,5 tambah P. P-nya 10 kali. Ini kali ya. 2/4 N itu nilainya 25 tadi. Kurang F besar. Kurang 16. F besarnya nilainya 16. Bagi 9 karena F kecilnya nilainya 9. Sama dengan 25 kurang 16. Dapat 9 ya. 9 bagi 9 dapat 1. 1 kali 10. 10. 10 tambah 69,5 dapatlah 79,5. Oke, kita lanjut dengan mencari Q3 ya, kuartil ketiga. Kita cari letaknya dulu. Kita cari letak kuartil ketiga 3/4 ya, karena kuartil 3 3/4. N sama dengan 3/4 kali 50. 150 per 4. 50 kali 3 150 bagi 4 ya. Dapatlah 37,5. 37,5 kita hitung dari atas sampai ke bawah. Sampai jumpa angka 37,5. Kurang nggak boleh. Pas boleh. Lebih boleh. Namun lebih hanya boleh sekali ya. Coba kita hitung. Ini tambah ini 7, 11 ya. 11 belum jumpa. Tambah ini 14. 14 tambah ini 16, 25, 25 tambah ini 37. 37 ini 37,5. Jadi ini belum jumpa juga ya. Kita butuh 37,5. Di sini 37 baru ya. Jadi turun ke bawah. Posisinya di sini tambah di sini ya. Lebih tidak apa-apa ya. Lebih tidak apa-apa. Jadi kita ambil angka 90. 90 kurangi 0,5 dapatlah 89,5. P-nya adalah 90 kurang 80. 90 kurang 80 dapatlah 10. F besarnya tambahkan ini semua. Ya, 13 jangan ikut karena tadi kelasnya ada di sini ya. Totalnya adalah 37. F kecilnya adalah 13 yang ini ya. Kemudian semua komponen ini kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya sama dengan yang tadi ya, cuman bedanya ini Q3 yang sininya ganti dengan 3. Ya, ganti dengan 3. Kita masukkan angka-angka ini. B-nya tadi 89,5 tambah P-nya tadi 10 kali 3/4 N-nya tadi 37,5 ya, dapat dari sini tadi. Kurang F besar, kurang F besarnya tadi 37 bagi F kecil, F kecilnya 13. Dapatlah 89,88 ya. Caranya ini kurang kemari, hasilnya bagi kemari, hasilnya kali 10, hasilnya tambah kemari. Dapatlah 89,8. Oke, demikianlah penjelasan materi ini. Untuk memperjelas apakah sudah paham penjelasan untuk materi ini atau belum, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Tentukan kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3 dari data berikut. Ya, ini soalnya.
Nah, soal ini belum ada jumlahnya. Jumlahnya silakan cari sendiri ya. Cari dulu jumlah di bawah ini ya. Baru cari yang lainnya. Oke, selamat bekerja. Semoga ketemu jawabannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.